Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar yang arif yang Allah Ta'ala limpahkan kasih sayangnya yang seluas-luasnya, dan salawat serta salam yang tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para tabiin dan tabiat serta yang mengikutinya sampai kelak kita dibangkitkan. Di sini saya berusaha untuk berdakwah menegakkan hujjah firman Allah yang menjadi mukjizat terbaik dari semua para nabi dan rasul. Insya Allah dengan izin Allah, Quran ini sebagai penjelasan untuk kita semua, terutama buat saya pribadi. Bahasa Al-Quran ini membuat kita terkagum-kagum dengan kekuasaan dan kebesaran Allah. Dan inilah yang terjadi dan dirasakan oleh para malaikat. Kalau kita bicara bahasa Al-Quran, itu berlaku yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Inilah maknanya kenapa Allah yang maha berilmu lebih tahu ketika disanggah oleh para malaikat akan penciptaan manusia. Di sini mari kita sama-sama mengutip surat Al-Kahfi ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam takul lahu fi'atu yanshurunahu min dunillah wa ma kana muntashira. Dan tidak lagi baginya segolongan pun yang dapat menolong selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya. Dalam tafsir Imam At-Tabari, segolongan ini maksudnya adalah keluarga, karena ini menggambarkan pemilik kebun yang tidak beriman, kemudian Allah beri azab. Namun konteks yang lebih luas ini melibatkan wilayah, apapun itu wilayahnya, seperti kota, negara, desa, atau apapun. Ditandai dengan kalimat walam yang menggunakan huruf waw. Berbeda ketika Allah berfirman dengan menggunakan kalimat alam yang menggunakan huruf alif. Maksudnya adalah kalimat walam ini melibatkan sumpah Allah yang menggunakan huruf waw. Sementara yang menggunakan huruf alif ini adalah yang langsung Allah sendiri yang bertindak atau menghukumi. Semisal dalam surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau wahai Nabi Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Ini melibatkan ciptaan Allah langsung untuk membuktikan kekuasaannya atau memberi pertolongannya. Dalam surat Al-Fil ini adalah gajah dan burung ababil. Tetapi ketika kita berbicara dengan kalimat walam, ini melibatkan semua yang disumpah Allah, terutama waktu, baik yang lalu, sekarang, atau yang akan datang. Inilah bahasa Al-Quran. Yang lalu kita ambil pelajaran, yang sekarang kita kerjakan, dan yang akan datang kita buat perencanaan. Sementara kalimat wa makana muntasiro, dan dia pun tidak dapat membela dirinya sendiri. Kalimat wama, huruf waw di sini menjelaskan Allah yang maha hak, yang tidak dapat dibantah, semisal dalam surat Ali Imran ayat 198. Wama indallahi khairul lil abrar. Apa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang selalu berbuat baik. Atau misalnya dalam surat Al-Qasas ayat ke-60. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Dan apa saja kejayaan, jabatan, atau keturunan yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidaklah kau mengerti? Atau misalnya dalam surat As-Su'ara ayat 36. Wa ma indallahi khairu wa abqa lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ketiga surat di sana menjelaskan kalimat wama indallahi khair. Apa saja yang di sisi Allah itu lebih baik. Ini adalah kalimat targhib
yaitu kalimat yang bentuk jiwa untuk berakhlak mulia. Lantas, apa bentuknya? Bentuknya adalah ketika kita berbuat baik, ketika kita bersyukur, dan ketika kita bertawakal. Jadi kalimat wama kana mungtasiro dalam surat Al-Kahfi, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya, menceritakan segolongan orang atau kelompok yang senantiasa membuat kerusakan. Kemudian mereka bukan orang beriman dan mereka merasa aman dari azab Allah. Ini sama seperti mereka tidak berbuat baik, jadi membuat kerusakan. Mereka tidak bersyukur, kenapa? Karena mereka tidak beriman. Dan mereka tidak bertawakal, kenapa? Karena mereka merasa aman dari azab Allah. Dan hal ini akan terus berlangsung sampai hari akhir nanti, ditandai dengan kalimat walam takullahu fi'atu yang surunahu min dunillah. Dan tidak ada baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Huruf waw di sini melibatkan sumpah Allah yang menyaksikan dan kelak pun akan bersaksi dari awal diciptakan sampai akhir. Kalimat walam terdapat dalam surat Al-Kahfi pula dalam ayat pertama, walam yaj'allahu iwaja, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Maksudnya Al-Quran, huruf waw di sini melibatkan sumpah Allah. Seperti dalam surat Al-Balad, wa walidi wa ma walad, aku bersumpah demi bapak dan anaknya. Maksudnya adalah milah atau turunan Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk di dalamnya adalah Rasulullah SAW. Ada pula yang menafsirkan anak cucu Adam, tapi yang jelas adalah para nabi dan Rasul Allah yang akan menjadi saksi. Kalau kita ambil pelajaran bagaimana Allah bersumpah dengan waktu untuk membuktikan bahwa kehidupan dunia itu singkat, kisah para pemuda Kahfi yang tertidur selama 300 tahun lebih adalah sebuah pelajaran tentang waktu. Kebanyakan orang dari masa ke masa saling berdebat dan berbantah-bantahan, bahkan mengadakan kebohongan tentang Allah. Kalau kita mengutip surat Al-Kahfi 17, bagaimana Allah itu membuktikan kekuasaannya kepada golongan yang sedikit, bahkan terkucil, dan senantiasa berharap dan takut hanya kepada Allah saja. Dzalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Itu adalah sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa yang Allah memberi petunjuk, dialah yang mendapat tunjuk. Siapa yang dia sesatkan, engkau tidak akan menentukan seorang penolong pun yang dapat memberinya petunjuk. Kalimat dzalika menunjukkan zatnya Allah dengan segala sifatnya, yang kuasanya maha segala sesuatu. Sementara kalimat min ayatillah menunjukkan kebesarannya, baik firman-Nya maupun yang diciptakannya dengan kuasanya, akan serta merta menunduk. Dalam hal ini adalah matahari yang disumpah akan mengikuti perintah Tuhannya. Dan ini melibatkan waktu, di mana matahari pun melindungi dengan tetap memberi sinar kepada para pemuda Kahfi tersebut, meskipun mereka hanya segolongan kecil saja. Wa taras samsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat takriduhum dzatas shimali wa hum fi fajwati minhu. Engkau akan melihat matahari ketika condong ke sebelah kanan dari gua mereka, dan yang ketika terbenam menjauhi ke sebelah kiri, sedang mereka berada di tempat yang luas di dalamnya gua itu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan di mana Allah Ta'ala mengarahkan para pemuda Kahfi ke gua tersebut yang di dalamnya diberikan kehidupan. Sedang angin dan matahari dapat dengan leluasa masuk, sehingga keberadaan fisik mereka itu tetap. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah yang kuasa, yang menggerakkan mereka masuk ke dalam ke gua. Dan ciptaan Allah yang lain yang sudah disumpah, yaitu matahari, pun mengikuti perintahnya. Inilah makna kalimat kun fayakun. Kalau Allah berkehendak terjadi, maka terjadilah. Yang perlu dicatat di sini adalah kekuasaan Allah itu tidak terbatas dengan tempat, meskipun para pemuda Kahfi tersebut berada dalam gua. Dan kekuasaan Allah itu tidak terbatas dengan arah, meskipun matahari terbenam dan terbit baik dari timur atau baik dari barat. Ini adalah makna surat Al-Kahfi. Walam takullahu fi'atu yang surunahu min dunillah.
dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Ketika para pemuda Kahfi ini berlindung dari penguasa yang zalim, hanya Allah sajalah yang sanggup untuk menolong. Lantas bagaimana kalimat kun fayakun bisa terjadi? Disinilah Allah melihat dan memperhatikan hamba-hambanya. Para pemuda Kahfi menunjukkan hatinya dalam keadaan takut dan harap hanya kepada Allah saja. Sejatinya seorang mukmin mampu memilah hatinya ketika bertindak dan beramal. Apakah ini berdasarkan hawa nafsu, atau mencari keuntungan hanya untuk sendiri, atau takut akan sesuatu, atau memang inilah yang Allah kehendaki. Semua hal ini melibatkan waktu dan dibutuhkan kesabaran. Ketika Allah Ta'ala berfirman, walam takullahu fiatu yang surunahu min dunillah. Kalimat walam ini menunjukkan pertolongan Allah kepada golongan, bisa dalam bentuk wilayah atau tempat. Berbeda ketika Allah berfirman, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Kalimat walam ini ditunjukkan untuk pribadi setiap individu, bahwa kekuasaan Allah itu mutlak hanya milik Allah saja, baik secara sifat maupun yang lainnya. Maksudnya apa? Bahwa Allah itu mampu mengumpulkan setiap individu dari berbagai golongan atau status dimanapun itu tempatnya menjadi satu, dan itu terlihat dari hati hamba-hambanya. Kita lihat firman-Nya, walau Allah laja'alakum ummatan wahidah walakinna yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Dia menyesatkan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini digambarkan dalam surat An-Nahl ayat 93. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kekuasaan Allah itu tidak melibatkan tempat dan arah. Ketika Allah berkehendak untuk mengumpulkan hambanya, Dialah Allah yang zahir dan yang batin. Ketika Allah berkehendak cukup dengan mengatakan kun fayakun. Inilah makna bahwa jihad sesungguhnya adalah ketika kita melawan hawa nafsu kita, maka insya Allah hati kita akan digerakkan untuk memperoleh perlindungannya. Seperti para pemuda Kahfi yang digerakkan hatinya masuk ke dalam gua dan diberikan kehidupan di dalamnya. Dan ini dibuktikan ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah itu bukan dengan serangan fisik. Kalimat yudhillu may yasha wa yahdi may yasha, dan Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Jangan pernah berpikir bahwa Allah itu berbuat zalim sehingga menyesatkan kita. Karena Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun. Kalimat wa yahdi ini menunjukkan kepada siapa yang mau menerima petunjuknya berdasarkan firman-Nya. Sementara huruf waw yang menjelaskan kalimat sebelumnya, yuzillu, itu siapa yang disesatkan adalah yang tidak mau menggunakan akalnya untuk mempelajari tanda-tanda kebesaran Allah. Pada dasarnya semua umat muslim itu masuk surga kecuali yang enggan mengikuti Rasulullah SAW. Selanjutnya kita mengambil pelajaran bagaimana Allah bersumpah dengan waktu. Dan ini dikisahkan dalam kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam yang hendak memindahkan istananya Ratu Bilqis sebelum kedatangan Ratu Bilqis dan tentaranya ke tempat Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita akan mengutip surat An-Naml ayat 38. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tuni bi arsiha qabla ayyatuni muslimin. Dia Sulaiman berkata, ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesar, siapakah di antara kamu ayyukum yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan menyerahkan diri. Ayyatuni muslimin, dalam keadaan menyerahkan diri. Nabi Sulaiman alaihissalam ini berseru dengan kalimat ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesar. Maksud dan tujuannya adalah untuk menunjukkan siapakah raja, sebenarnya raja dari segala raja. Implikasinya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam menolak pemberian hadiah dari Ratu Bilqis. Bukan juga Nabi Sulaiman merasa lebih kaya dari Ratu Bilqis, tapi ingin menunjukkan kekuasaan Allah. Dan ini ditunjukkan di ayat sebelumnya, yaitu ayat 36. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, fama'atak ni Allahu khairum mimma atakum, apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu. Di sini Nabi Sulaiman hendak berpolitik kepada Ratu Bilqis dengan
istana beserta segala isinya yang megah agar dipindahkan ke tempatnya sebelum kedatangan Ratu Bilqis dengan mengatakan, ayyukum ya'tuni bi arsiha qabla an ya'tuni muslimin, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri. Tujuannya adalah supaya Ratu Bilqis berserah diri kepada Allah. Setidaknya ada 3 kesimpulan yang dapat kita ambil dari surat An-Naml ayat 30. Yang pertama adalah bahwa Allah sudah bersumpah dengan matahari itu adalah ciptaannya yang senantiasa taat pada perintahnya. Tentunya tidak layak untuk disembah. Pergantian siang dan malam menunjukkan kebesarannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, Ratu Bilqis ini berjalan ke tempat Nabi Sulaiman membutuhkan waktu yang lama, siang dan malam. Sementara Nabi Sulaiman sudah mengutus dari kalangan jin untuk senantiasa mengawasi perjalanannya dari semenjak pergi hingga akan sampai. Disinilah kun fayakun terjadi, karena sebenarnya berpolitik ini bukan seperti transaksi jual beli atau dagang, tapi bagaimana hati kita memasrahkan harap dan takut hanya pada Allah saja. Nabi Sulaiman alaihissalam itu berharap, yang kedua ya, bagaimana Ratu Bilqis bisa menyerah kepada Allah ditandai dengan kalimat ya'tuni muslimin. Itu sebabnya Nabi Sulaiman menawarkan diri, berseru, ya ayuhal mala'u, wahai para pembesar, karena kekuasaan yang sebenarnya itu ada di tangan Allah. Dan ini sifat bijaksananya Nabi Sulaiman alaihissalam dalam memutuskan perkara. Sebelumnya beliau sudah mengutus bangsa jin untuk mengintip perjalanannya Ratu Bilqis. Jadi Nabi Sulaiman hakikatnya sudah tahu istananya dan isinya maupun tentaranya. Disisahkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah bahwa istananya Ratu Bilqis ini mempunyai 7 buah pertahanan. Di sini Nabi Sulaiman alaihissalam hendak menundukkan kerajaan Ratu Bilqis sekaligus ingin menunjukkan bahwa kekayaannya itu tidak berarti apa-apa seandainya dia tidak beriman kepada Allah. Maksudnya seperti ini, bahwa harta dan nyawa orang beriman itu terjaga, bahkan tidak boleh diambil dengan cara yang zalim. Itu kenapa Ratu Bilqis Nabi Sulaiman alaihissalam ingin memindahkan, berkata, ayyukum, siapakah di antara kamu ya'tuni bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin, yang sanggup membawakan singgasananya sebelum dia datang kepadaku. Karena ini termasuk bagian dari harta rampasan perang. Sebab Ratu Bilqis belum beriman. Jadi bagaimana caranya dipindahkan singgasananya sebelum kedatangannya? Akhirnya ifrit dari kalangan jin itu menawarkan diri. Qala ifrit minal jinni ana atika bihi qabla an takuma mim maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ifrit dalam golongan jin berkata, akulah yang akan membawa kepadamu wahai Nabi Sulaiman sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukan dan dapat dipercaya. Banyak penafsiran mengenai ayat ini, bagaimana ifrit memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Tapi yang jelas terikat masalah waktu, dan Allah sudah bersumpah dengan waktu. Selanjutnya ifrit ini berkata, wa inni, sesungguhnya aku. Ini kalimat yang terkesan sombong. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dan Imam At-Tabari mengatakan hal yang sama dalam tafsirnya, bahwa ifrit itu kelompok dari bangsa jin yang durhaka, adapun namanya adalah Kuzan. Dia mengatakan, wa ini alaihi laqawiyyun amin, sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Dia mengatakan kuat seolah-olah menyamai sifatnya Allah, ya qawiyyun, karena sudah mengintip terlebih dahulu seperti apa bentuk istananya dan isinya, dan mengatakan amin maksudnya dapat dipercaya karena isi istananya Ratu Bilqis itu penuh dengan berbagai macam perhiasan yang menakjubkan dan sudah diintip terlebih dahulu. Di sini Allah ingin menunjukkan kekuasaannya bahwa ada yang lebih hebat dari itu dalam masalah waktu, karena ifrit itu terkenal cerdik atau licik. Kemudian yang ketiga, inilah yang dapat kita ambil kesimpulan dalam surat An-Naml ayat 40. Qala alladzi indahu ilmum minal kitabi ana atika bihi qabla ayyar tad'a ilaika tarfuk. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab suci berkata, aku akan mendatangi
dengan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip. Orang yang dipengetahuan kitab ini maksudnya adalah kitab sebelum Al-Quran ya. Karena tidak ada kitab yang lebih mulia yang dibawa oleh Rasulullah SAW melebihi Al-Quran. Adapun siapa orangnya, para mufasir berbeda pendapat. Yang jelas konteksnya di sini berbicara waktu. Dan Allah sudah bersumpah dengannya. Itu sebabnya Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, Hadza min fadli rabbi liyabluwani am askuru am akfur. Apakah aku bersyukur atau aku kufur gitu kan. Hakikatnya Nabi Sulaiman sadar bahwa yang kuasa memberikan taufik dan hidayah hanya Allah. Hanya Allah Ta'ala saja. Disinilah kuasa hati bermain. Dialah yang mampu membolak-balikan hati hamba-hambanya. Allah senantiasa memperhatikan hati hamba-hambanya. Kalau masalah mengumpulkan segolongan kaum di belahan bumi manapun saja atau terpisah dari arah manapun untuk dijadikan umat yang satu yang bertauhid, itu mudah, tinggal berkata kun fayakun. Inilah makna ayat walam takullahu fiyatu yang surunahu min dunillahi wa ma kana muntasiro, dan tidak lagi baginya segolongan pun yang dapat menolong selain Allah, dan dia pun tidak dapat membela dirinya sendiri. Al-Kahfi. Selanjutnya kita ambil hikmahnya dari kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana beliau dengan rendah hatinya mengatakan, Ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesar-pembesarku. Ikhwah fillah yang senantiasa dirahmati Allah. Kita tahu bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang raja yang Allah karuniakan kekayaan yang tidak ada yang menyainginya, baik sebelum atau sesudahnya. Tetapi beliau senantiasa bertawakal atau memasrahkan hatinya hanya pada Allah saja. Kalimat ya ayyuhal malahu menunjukkan hakikatnya kerajaan yang sebenarnya adalah milik Allah. Dialah Al-Malik. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak ingin gegabah dalam bertindak sehingga menawarkan kepada para pengikutnya. Walaupun sebenarnya bisa saja beliau berdoa sendiri untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Tetapi nyatanya tidak. Beliau lebih menjaga hatinya. Takut tindakan dilakukannya itu berdasarkan hawa nafsu sehingga menimbulkan kerusakan. Karena ini mengajak para pengikutnya untuk bertauhid itu lebih utama ketimbang yang lainnya. Dan inilah manhaj dakwah para nabi. Disinilah pentingnya kita bertawakal dan senantiasa berdoa, seperti yang digambarkan dalam surat Ali Imran ayat 8, bahwa orang-orang berakal itu senantiasa berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari hadirat-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Hati kita ini ada di tangan Allah. Dialah yang mampu membolak-balikan hati. Bahkan diri kita sendiri tidak bisa berkuasa terhadap hati kita. Wa makana mumtasiro, dan dia pun tidak akan dapat membela diri. Begitu pula dengan Ratu Bilqis. Bagaimana dia merendahkan dirinya ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengirimkan surat kepadanya. Digambarkan dalam surat An-Naml ayat 29 dengan mengatakan, Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Dia Bilqis berkata, wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sepucuk surat yang mulia. Kalimat ya ayyuhal mala'u ini perkataan yang sama dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika seorang hamba sudah merendahkan dirinya, maka kuasa Allah itu akan terjadi. Apa isi suratnya? Ini dijelaskan dalam ayat selanjutnya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Ratu Bilqis benar-benar merendahkan dirinya dengan mengulang lagi perkataan yang sama di ayat selanjutnya. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amru hatta tashhadun. Dia berkata, wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir di dalam majelisku. Di sini Ratu Bilqis bertindak dengan bijak. Dia tidak bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri, sehingga memasrahkan hatinya dan bertanya kepada para pengikutnya. Inilah awal mula kuasa Allah akan memberikan petunjuk, karena Allah senantiasa memperhatikan hati hamba-hambanya. Jadi kalimat dzalika min ayatillah dalam surat Al-Kahfi ayat 17 ini adalah sebagian penjabaran surat yang dikirim Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Bilqis
Dengan bahasa kitabun karim, surat yang mulia, ditandai dengan sifat Allah ya karim, yang maha mulia. Apa isinya? Penjabaran sifat Allah yang maha segalanya, mengajarkan kebesaran dan keagungannya. Ditandai dengan kalimat wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguh dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, tunduklah kamu kepadanya. Di sini Ratu Bilqis bergetar hatinya dan takut karena Nabi Sulaiman ini mengancam agar tunduk pada Allah, bukan kepada Nabi Sulaiman. Ini berbeda dengan para penguasa atau raja pada umumnya. Beginilah Nabi Sulaiman alaihissalam berpolitik. Toleransi yang dibangun adalah kedaulatan yang berdasarkan tauhid. Hingga akhirnya Ratu Bilqis mengatakan, qalat innal mulka idza daqalu qaryatan afsadu ha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Dia Bilqis berkata, sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikannya penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian yang akan mereka perbuat. Para mufasir berbeda pendapat mengenai ayat ini, bahwa Ratu Bilqis menganggap bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam bukan hanya sekedar raja. Oleh sebab itu, Ratu Bilqis mengajak para raja-raja yang ada di sekitaran Yaman pada saat itu untuk mendatangi Nabi Sulaiman. Bahkan diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, tentara yang dibawanya itu sekitar 12.000 orang. Inilah caranya Allah untuk memberikan taufik pada hamba-hambanya dengan melihat hati hamba-hambanya, kemudian menggerakkan hatinya seperti hatinya Ratu Bilqis karena ketundukannya. Kembali dalam surat Al-Kahfi ayat ke-43, walam takul lahu fi'atu yang surunahu min dunillah wa ma kana muntasira, dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya. Kalimat wa ma kana muntasira, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya, ini menjabarkan kekuasaan dan keadilan Allah Ta'ala. Jika ada seorang yang tergerak hatinya mendengarkan firman-firman Allah, seperti yang telah disampaikan Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Bilqis, di sini Allah tidak melihat berdasarkan tempat. Di belahan bumi manapun, dari arah manapun, Allah Maha Adil terhadap hamba-hambanya. Allah menunjukkan kuasanya hanya dengan kalimat kun, maka pertolongan Allah itu akan datang dengan sekejap. Kasus ini pun sama terjadi seperti pemuda Kahfi. Meskipun hanya segolongan yang sedikit, tetapi hati mereka tertaut hanya kepada Allah saja. Maka Allah berikan kepada mereka waktu yang berkah. Para pemuda Kahfi itu merasa tidur hanya sebentar saja, padahal sudah 300 tahun lebih, dan Allah jadikan tidurnya itu pun menjadi ibadah. Jadi kalimat walam, huruf waw di sini melibatkan sumpahnya. Sumpahnya Allah terutama waktu. Begitulah sejatinya seorang mukmin menghadapi kehidupan dunia. Begitu pula kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam dalam berpolitik untuk menundukkan sebuah negeri. Hatinya terpaut kepada Allah Ta'ala, jadi tidak selalu harus dengan pertumpahan darah atau dengan kerusakan. Dengan mudahnya Allah menjadikan Ratu Bilqis dan pengikutnya beriman. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bukankah kursi Allah itu meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Kuasa Allah itu meliputi hati kita. Kita bertindak itu dengan hawa nafsu atau bertindak dengan penuh kesadaran sebagai hambanya. Inilah jihad yang sebenarnya, ketika kita bisa mengendalikan hati kita hanya bersandar pada Allah. Selanjutnya, bagaimana menjemput pertolongan Allah Ta'ala. Dalam hal ini tentunya kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau baginda Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan akhlaknya. Umurnya relatif singkat ketimbang para nabi dan rasul yang lain, tetapi manfaatnya begitu terasa sampai saat ini. Begitu pula apa yang ditinggalkannya, yaitu Al-Quranul Karim. Kita lihat bagaimana caranya Rasulullah SAW berdakwah, menegakkan kalimat tauhid kepada para pengikutnya. Dan ini dibuktikan pada saat Perang Badar. Ketika kita berbicara tentang Perang Badar, maka melibatkan dua kaum, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu sama dengan dilakukan Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu menawarkan dengan bijak
kalimat ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesar, seperti itulah modelnya. Jadi ini adalah sikap bijaknya seorang pemimpin yang senantiasa menundukkan hatinya. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mewakili kaum muhajirin berseru, "Dulu ketika saya baru masuk Islam, saya harus bertarung dengan banyak orang itu sendirian saja. Apalagi saat ini secara bersama-sama. Jadi kalau boleh saya ilustrasikan, Umar bin Khattab ini ibarat kendaraan yang selalu berada di RPM tinggi. Sementara Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu itu mewakili kaum Ansor, kira-kira bahasanya seperti ini. Saya ridho engkau wahai Rasul, dan saya sudah merasakan berbagai macam nikmat dan anugerah berada bersama engkau. Model bahasanya sama dengan Nabi Sulaiman alaihissalam yang dikatakan hadza min fadli robbi liyabluwani amaskuru amakfur. Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Karena mereka semua sama, baik kaum muhajirin maupun kaum ansur, sama-sama mencari ridho Allah. Dan orang-orang yang mengikuti mereka senantiasa berdoa, dan ini digambarkan dalam surat Al-Hasr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Tuhan, janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Inilah makomnya orang-orang yang diridhoi Allah. Tidak ada kedengkian di hati mereka. Disinilah kun fayakun terjadi. Allah sendiri yang akan mengumpulkan menjadi umat yang satu. Walam takul lahu fiyatu yang surunahu min dunillah wa ma kana muntasiro. Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya. Ikhwah fillah yang senantiasa Allah rahmati. Sekilas saya cerita, anggap saja ini cerita warung kopi pinggir jalan. Jadi ada seorang guru didatangi seorang ulama. Dan ulama ini dari kalangan jin. Kemudian meminta untuk diijazahkan ayat kursi. Sontak sang guru pun heran dan bertanya kenapa. Kemudian ulama dari bangsa jin ini pun menjawab, banyak dari kalangan kami bangsa jin kesurupan manusia. Sang guru pun hanya tersenyum. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran. Mari kita lihat bersama surat Ar-Rahman ayat ke-33. Ya ma'sarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah. Kalimat fangfudu, maka lintasilah, huruf fa di sini menegaskan atau bisa disebut sebagai fa sabiyah, yaitu fa huruf at'af yang menasabkan fi'il mudhari. Maksudnya adalah penekanan dari sebuah pertanyaan yang tidak butuh jawaban karena sudah jelas. Ini ditandai dengan kalimat la tanfuduna illa bisultan. Maka lintasilah dan tidak akan bisa kecuali dengan pertolongan Allah. Kalimat la tanfuduna, huruf alif lam ini seolah-olah sumpah atau bentuk usaha golongan baik dari manusia atau jin yang dibantah dengan huruf fa yang menyambung tanfuduna illa bisultan, melainkan hanya dengan pertolongan Allah. Kalimat fangfudu, huruf fa ini bermakna tamani, mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau sulit untuk diwujudkan. Fangfudu gitu. Karena huruf fa sabiyah ini sifatnya akan terus berlangsung sampai akhir. Seperti contoh dalam surat Al-Kahfi ayat 15. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah? Kalimat faman, maka siapakah, ini penegasan sekaligus pertanyaan yang tidak butuh jawaban karena ada jawabannya dalam setiap hati manusia. Itu sebabnya surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat yang berulang
kita baca minimal dalam waktu sholat dan tidak menggunakan huruf fa. Karena ini sudah jelas bentuk pengakuan dan pernyataan kita. Pengakuan akan keesaan Allah Ta'ala dengan segala sifatnya, dan pernyataan kita hanya butuh Allah saja. Adapun nama suratnya Al-Fatihah, di mana huruf fa ini sifatnya tambahan bermakna alasan yang tidak memiliki mahal i'rab. Maksudnya adalah siapa yang dibutuhkan. Ya ma'sarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan bahwa ini adalah peringatan bahwa kelak kita di akhirat atau di padang mahsyar tidak bisa melarikan diri dari keputusan atau dari takdir Allah. Sementara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalimat tersebut adalah ancaman bagi hamba-hambanya. Allah tidak mempunyai kesibukan sedang dia dalam keadaan luang. Karena huruf fa bermakna fa'sabiha ini dapat berupa perintah dan larangan. Jadi ada hal-hal yang tidak disadari baik dari golongan jin maupun manusia. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la taronahum. Sungguhnya dia dan pengikutnya, maksudnya bangsa jin, dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak dapat bisa melihat mereka. Apa yang tidak disadari atau bahkan kadang lupa bahwa Allah itu maha melihat. Jadi golongan bangsa jin merasa bisa melihat kita, sementara kita tidak bisa berbuat macam-macam. Sementara bangsa manusia yang kurang akalnya karena rasa takutnya akhirnya meminta pada golongan jin. Tentulah di antara jin kafir senang dan menambah sesat pula. Wa innahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijalum minal jinni fazaduhum rohaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki dari bangsa jin. Tetapi jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Jadi sebagian dari bangsa jin merasa ditakuti, bahkan dibutuhkan oleh manusia. Faman adlamu mimman iftara 'alallahi kadiba, kemudian mengada-ngadakan kebohongan tentang Allah. Maksudnya adalah mengadakan keyakinan atau sesembahan selain Allah, sehingga jin itu menjadikan sebagian manusia menjadi sesat. Padahal sebagian dari bangsa jin beriman, bahkan mengatakan wa innahu kana yaqulu safina 'alallahi syatata, dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Ini surat Al-Jin ya, ayat keempat. Kalimat safihuna, kami dahulu, siapa ini? Iblis dan bala tentaranya yang akan senantiasa menyesatkan. Jadi di sini bangsa jin bercerita tentang dirinya sendiri. Mereka berlari ke sana kemari, dari timur ke barat, melintasi bumi, bahkan berusaha mencapai langit dari ujung ke ujung, tapi tidak sanggup. Maksudnya adalah bangsa jin yang beriman sadar urusan mereka itu ada di tangan Allah yang punya kuasa. Mau berlari ke arah manapun juga tidak akan sanggup. Ya ma'sarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Kita tidak akan sanggup illa bisultan, kecuali dengan kekuatan Allah. Surat jin ini menggambarkan bagaimana bangsa jin itu di antara kelompoknya menceritakan diri sendiri, dan mereka beriman. Yahdi ila rusdi fa'amanna bihi walan nusrika bi rabbina ahada, yang memberi petunjuk pada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya dan kami sekali-kali tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Jadi mereka bangsa jin itu bercerita, mereka biasa mendengar kabar dari langit, kemudian mereka membagikan berita tersebut dengan sesuatu yang sudah dihiasi berbagai macam kedustaan, menjadikan manusia sesat. Namun saat ini mereka tidak bisa mencuri-curi kabar dari langit, melainkan ada malaikat penjaga yang membawa panah api.
Yursalu alaikuma suwadum min nari wa nuhasum fala tantasiron. Kepada kamu jin dan manusia akan dikirim nyala api dan cairan tembaga yang panas sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Jadi sebagian dari bangsa jin yang beriman justru takjub dengan kejadian ini, melihat Rasulullah SAW yang mulia membawa kitab suci Al-Quran yang mulia, yahdi ila rusdi fa'amanna bihi walan nusyrik birobbina hada, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya dan kami sekali-kali tidak mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan kami. Ini surat Al-Jin ayat kedua. Jadi mereka takjub sebagaimana mereka takjub dan menjadi saksi ketika jayanya Nabi Sulaiman alaihissalam mampu menundukkan bangsa jin dengan adanya kisah seorang yang diberi ilmu tentang kitab Allah. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarafuk. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab suci berkata, aku akan mendatangimu dengan membawa singgasana sebelum matamu berkedip. Konteksnya di sini bukan bagaimana singgasana itu berpindah atau siapa orangnya, tapi qolal ladzi indahu ilmu minal kitab, seorang yang mempunyai ilmu dari kitab suci. Pada saat itu adalah orang-orang yang mewarisi Taurat dan Zabur. Tentunya saat ini adalah Al-Quran yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu dengan kalimat yahdi ila rusdi, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Ini adalah pernyataan bangsa jin yang membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kitab yang mulia. Dzalika min ayatillah. Inilah mukjizat Al-Quran dari masa ke masa yang tidak bisa dirubah-rubah, yang membuat kagum manusia dan jin sekalipun dengan cara apapun, yang mengajarkan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Watlu ma ukhiyya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi walang tajida min dunihi multahada. Bacakanlah wahai Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, dan kamu tidak akan menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Setiap huruf dalam Quran ini adalah firman Allah dan ada malaikat penjaga yang senantiasa menjaga. Jadi dari kalangan bangsa jin yang taat atau beriman itu sudah mempelajari kesalahan nenek moyangnya dahulu yang berbuat melampaui batas terhadap Allah. Bahkan ketika beribadah mereka itu berkerumun di antara golongannya. Ketika Rasulullah SAW hendak melakukan sholat, mereka pun berkerumun dengan cepat. Wa innahu lamma qama abadullahi ya'uhu kadu yakunun alaihi libada. Sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat maksudnya, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Ini di surat Al-Jin ayat ke-19. Jadi bangsa jin yang beriman itu kalau sudah taat, Masya Allah, benar-benar berlomba-lomba menjemput rahmat Allah. Kita lihat fenomena sekarang, banyak masjid bahkan megah, tapi di antara batas-batas waktu sholat, safnya sedikit. Mungkin jamaah yang banyak dari kalangan bangsa jin. Dengan berjalannya waktu dari masa ke masa, mungkin ini ungkapan seorang guru yang tadi diceritakan bahwa bangsa jin akhirnya kesurupan manusia. Jadi apa yang dikatakan bangsa jin ini digambarkan dalam surat Al-Jin ayat ke-5. Wa anna donanna allan taqulal insh wal jinni alallahi kadhiba, dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta pada Allah. Apa maksudnya? Baik dari kalangan jin dan manusia itu menganggap bahwa Allah itu tidak menyaksikan apa yang kita perbuat. Sederhananya seperti ini. Banyak orang yang lebih senang menjaga adab di antara makhluk, tapi lupa akan menjaga adab di depan Allah. Dan sebaik-baiknya menjaga adab di depan Allah adalah dengan berzikir. Sejatinya seorang mukmin tentunya lebih mengutamakan yang wajib ketimbang yang lainnya, sekalipun itu sunnah. Bukankah Allah itu lebih mencintai perkara yang wajib meski sedikit namun dikerjakan secara istiqomah. Perintahnya sudah jelas, lurus dan rapatkan saf-saf kalian.
Karena disinilah hati-hati seorang mukmin itu bersatu dan berkumpul. Qul huwallazi ansakum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah zat yang menciptakanmu dan menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Akan tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ini surat Al-Mulk ayat ke-23. Jadi kalimat wal af'idah yang tertanam di dalam hati, baik pendengaran maupun penglihatan, mendengarkan ayat Allah dan menyaksikan akan kebesarannya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengenai ayat ini menjelaskan sekumpulan orang musyrik yang menyembah sembahan lain bersama dengannya dengan tujuan mencari pertolongan dan rezeki dengan sembahannya itu. Maksudnya lebih mengutamakan pertolongan makhluk atau lebih mengutamakan rizki yang hakikatnya Allah lah yang memberi dan yang menolak, serta kita tidak kuasa sedikit pun melainkan dengan pertolongan. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika membangun Masjid Nabawi, pada saat itu masjidnya biasa saja, tapi mampu menghidupkan orang-orang fakir, miskin, dan anak-anak yatim. Di sini pula standar perekonomian dan sistem perpolitikan berubah. Bahkan para sahabat rela mengeluarkan apapun yang mereka miliki hanya dengan satu masjid saja. Bagaimana kisahnya kaum Ansor yang lebih dahulu menempati Madinah dan mereka rela berbagi dengan kaum Muhajirin yang berhijrah. Padahal kaum Ansor itu sendiri dalam keadaan membutuhkan. Ini dikisahkan dalam surat Al-Hasr ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuqsiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, meskipun dalam keadaan susah. Wa may yuqa suhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati terhadap apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin, dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka telah orang-orang yang beruntung. Inilah makomnya para sahabat. Orang yang berbagi dalam keadaan lapang itu biasa, tapi ketika bisa berbagi dalam keadaan sulit itu luar biasa. Karena ada kalanya anugerah Allah itu datang bukan dari hal-hal yang wajib. Yang wajib kita lakukan seperti sholat, zakat, puasa, dan sebagainya macam. Tapi bentuk pengorbanan yang kita bisa menjadikan maslahat bersama. Dari sinilah kita bisa mengambil hikmah. Menjaga adab kepada Allah itu lebih utama karena di situ tauhid dibangun. Bagaimana jika ada masjid yang mewah dan megah, sementara di sekelilingnya susah walau hanya untuk makan. Sementara dana infak yang berputar itu hanya untuk maintenance dan operasional yang besar. Pentingnya di sini kita menguasakan hati ketika beramal ya hanya kepada Allah saja. Dialah yang memutarbalikkan hati. Kita jangan sampai kita beramal itu berdasarkan hawa nafsu kita. Disinilah jihad yang sesungguhnya. Disinilah pula kalimat kun terjadi. Pentingnya menguasakan hati hanya kepada Allah saja. Terutama dari kalangan ulama. Jangan sampai takut tidak punya jamaah, atau takut kehilangan jamaah, atau takut dunianya akan hilang. Imam Al-Ghazali itu mengatakan inilah sejahat-jahatnya manusia. Pelajaran yang kita ambil dari kaum Ansor dan Muhajirin, mereka itu berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Beginilah umat dibangun, saling bekerja sama, bergotong royong, berharap dan takut hanya kepada Allah saja. Jadi toleransi yang dibangun adalah toleransi bertauhid. Beginilah Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya membangun umat hingga akhirnya
menaklukkan kota Mekah itu dengan sangat mudah. Walam takul lahu fiyatu yang surunahu min dunillah wa makana muntasiro, dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya sendiri. Jadi bumi Allah itu luas dan Allah itu maha adil. Kekuasaannya tidak terbatas dengan arah dan tempat. Ketika dia berkehendak menjadikan umat yang satu cukup dengan kalimat kun, dan itu mudah baginya. Dan apapun yang dijadikan sumpah olehnya akan terlibat untuk membuktikan kebesaran dan kemuliaannya. Semoga ini bisa menjadi ibrah buat kita semua, terutama buat saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.